Shalom, mari bersama kita membaca dari kitab Maliaki pasal yang ketiga. Kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, minggu pagi barusan kita sudah membahas juga kitab Maliaki pasal yang kedua tentang pernikahan, bahwa Tuhan tidak menginginkan pernikahan campur, ya. Artinya pernikahan campur yang beda agama. Dan Tuhan juga membenci perceraian. Di sini kita juga melihat bahwa ayat yang ke-18 bahwa itu Tuhan akan adakan perbedaan yang sangat jelas antara orang fasik dan orang benar. Sehingga jelas di dalam pasal yang kedua, Tuhan ingatkan jangan kawin campur, jangan menikah yang tidak seiman. Ya. Karena tambah lama nanti perbedaannya akan sangat nyata. Kita seringkali berpikir, alah kan hak asasi manusia. Oh iya, tapi kalau sudah masuk ke pernikahan, kita yang mau jadi serumah, Alkitab katakan bahwa kita ditentukan untuk menurunkan keturunan ilahi. Ya, oleh karena itu harus seiman. Nah, kalau kita perhatikan Maliaki ini adalah teguran-teguran Tuhan. Hanya 4 pasal. Tetapi ini teguran-teguran Tuhan. Dan setelah itu masuk ke dalam masa 400 tahun masa kegelapan. Ini dalam sejarah Alkitab disebutkan seperti itu, bahwa setelah Maliaki Tuhan tidak berbicara lagi. Bayangkan setelah teguran-teguran yang begitu keras di dalam kitab Maliaki, Tuhan tidak berbicara lagi selama 400 tahun. Sampai kemudian kelahiran Yesus, dan di sanalah Tuhan mulai berbicara lagi melalui Yesus. Oleh karena itu kitab Maliaki ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita sungguh-sungguh. Ya. Nah, sekarang kita lihat pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saya percaya ketika saya tadi menyebut pasal 3 sudah dredeg semua. Wah, ini perpuluhan lagi nih, ya kan? Tidak, itu sudah bagi kita umat Tuhan di tempat ini, fondasinya sudah kokoh.
Saya percaya kita tidak akan tergoyahkan. Masalah iman memberikan perpuluhan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Berbicaramu kurang ajar tentang aku. Anda perhatikan kalimat ini kalimat yang butuh perhatian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Ini Tuhan yang berfirman. Kalau sudah seperti ini kan bahaya kan? Bicaramu kurang ajar. Yang lebih mudah saja kalau bicaranya kurang ajar kepada orang yang lebih tua, maka orang yang lebih muda yang kurang ajar itu orang-orang di sekelilingnya kalau tahu mereka tidak akan dia tidak akan dihormati, bahkan mungkin dia akan dikecam oleh semua orang. Bayangkan anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, maka kutuk sudah menanti bagi anak tersebut. Sekarang lebih daripada orang muda kepada orang tua yang lebih tua, anak kepada orang tuanya, sekarang ini umat Tuhan kepada Tuhan. Ya. Seandainya rakyat bicara kurang ajar kepada raja, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Nah, ini adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, tentang Tuhan. Yang kalau Tuhan itu kakinya agak goyang-goyang sedikit menikmati penyembahan, bisa kadang-kala bisa gempa bumi. Ingat kisah Paulus dan Silas di dalam penjara, dikatakan dalam luka mereka, di dalam segala penderitaan mereka, kedua hamba Tuhan ini berdoa dan memuji Tuhan, dikatakan. Bayangkan ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan menikmati. Dan orang yang menikmati pujian biasanya kan kakinya goyang-goyang kan. Ketika Tuhan goyang-goyang, ternyata gempa. Ya, gempa terjadi. Ya. Nah, saya hanya bergurau, tetapi Anda perhatikan, lihat kedahsyatan Allah ini. Dan bandingkan dengan ayat 13 ini, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ya. Bukankah ini akan membahayakan umat Tuhan kalau sudah Tuhan yang berkata seperti itu. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Umat Tuhan tidak sadar, ya, tidak sadar bahwa pembicaraan mereka itu diarahkan kepada Tuhan, ditujukan kepada Tuhan, dan terlebih lagi mereka tidak sadar bahwa bicara mereka dianggap kurang ajar. Sehingga di sini dikatakan, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau Tuhan? Umat Tuhan tidak sadar bahwa mereka berbicara kurang ajar tentang Tuhan. Nah, seringkali kita menganggap biasa kan bahwa namanya manusia salah lewat perkataan, ya kan? Tetapi ingat, jangan sampai soal perkataan ini dianggap Tuhan kurang ajar. Ya. Banyak dari kita sebenarnya di dalam pembicaraan kita itu melupakan karya Tuhan dan bahkan tidak mengakui karya Tuhan. Ya. Besok makan apa ya? Nah, dan kemudian ngeluh, iya kamu enak, saya kan miskin, saya kan kekurangan. Padahal Alkitab sudah katakan bahwa jangan kamu khawatir akan apa yang kamu akan makan, minum, pakai. Ya. Loh, kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, ketika kita mengatakan besok makan apa ya, jangan-jangan tidak ada yang dimakan.
Bukankah pembicaraan kita ini sebenarnya mengatakan Tuhan tidak menyediakan? Padahal Tuhan sendiri katakan, aku akan menyediakan. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau burung saja diberi makan, apalagi engkau, anak Bapa di surga. Tetapi seringkali kita tidak berbicara ketika kita kekurangan sedikit saja hari ini, kita tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Kita bahkan boleh dikatakan menyangkali firman Tuhan. Dengan mengatakan, aduh jangan-jangan besok kelaparan. Padahal Tuhan katakan, Bapa akan pelihara. Ya. Bahwa banyak perkataan kita itu yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita disebut imam-imam yang kudus oleh Tuhan. Tetapi kita menyangkali itu dan kita mengatakan kita hanya orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan. Padahal di dalam kitab 1 Korintus kalau kita membaca di sana, kita tidak kekurangan satu karunia pun dikatakan. Di dalam Kristus kita kaya akan segala hal. Nah, perhatikan di sini bahwa seringkali ucapan kita menyangkal bahkan berlawanan dengan apa yang Tuhan katakan. Bukankah ini termasuk pembicaraan yang kurang ajar? Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib, tapi tetap aja kita merasa bahwa kita itu orang berdosa dan mengucapkan kita orang yang banyak dosanya. Padahal dosa yang banyak itu sudah dihapuskan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kita tidak mempercayai itu dengan mengatakan, aku ini orang yang sangat berdosa. Jadi bagaimana supaya pembicaraan kita itu tidak dianggap kurang ajar? Pelajari firman Tuhan. Berbicaralah sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di dalam ibadah ini kalau Anda perhatikan puji-pujian kita, kalimat demi kalimat yang kita nyanyikan. Bukankah sebenarnya itu selain itu merupakan pengagungan bagi Tuhan, bukankah itu juga latihan mulut kita berbicara dengan benar? Ya. Itu latihan. Ya. Seringkali kalau saya jalan pagi atau bahkan naik sepeda motor pagi, lihat atau orang itu nyebrang sembarangan apa segala macam ya. Istri saya kemudian katakan, untung tadi kamu doa. Kalau enggak, mulut kita pasti salah. Loh, iya kan? Di Madura itu kan seperti itu kan. Ya. Kita sudah nyebrang, sudah melampaui garis tengah. Masih aja kan dari depan kan. Ya. Jadi kalau, kata istri saya, kalau tadi pagi tidak doa, bisa-bisa mulut ini sudah keluar yang macam-macam. Ya. Jadi lihat di sini bahwa ingat bicara kita itu penting. Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, ditentukan oleh lidah. Perut kita itu dikenyangkan dikatakan oleh perkataan mulut kita. Wow, itu kan luar biasa. Apakah perut kita ini kenyang atau tidak? Itu ditentukan juga oleh perkataan kita sebelumnya loh. Jadi kalau kita sudah mengatakan pasti kelaparan, nanti kita akan juga berkat kita hilang dan kita akan kelaparan. Ya. Oleh karena itu mari berjaga-jaga lewat perkataan mulut kita. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Dan ini jawaban Tuhan. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Nah, lihat di sini. Perkataan yang dianggap kurang ajar
oleh Tuhan. Di antaranya mengatakan ibadah itu sia-sia. Berapa banyak orang yang benci atau kepahitan marah kepada orang Kristen yang lain. Dan kemudian mengatakan pada orang tersebut, apa gunanya kamu ibadah kalau kamu tidak berubah? Ya. Tetapi tahukah Anda, ibadah aja seperti itu, apalagi tidak ibadah. Iya kan? Seharusnya pola pikir kita kan seperti itu. Ibadah aja masih banyak kekurangannya, apalagi tidak ibadah. Sudah tahu diawasi Tuhan aja masih berbuat dosa, apalagi tanpa kesadaran ada Tuhan yang mengawasi kita. Nah, dianggap kurang ajar pembicaraan ini adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Sia-sia ibadah. Untuk apa ibadah? Ya. Ngabis-ngabisin waktu mungkin. Ngabis-ngabisin uang. Ya. Ngomong, gak ada perlunya sama orang. Kan lebih baik kerja, lebih baik cari uang. Sidang jemaat, ingat perkataan yang seperti itu adalah perkataan-perkataan yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Dan walaupun tidak dikatakan aku akan menampar engkau. Tetapi kita bisa bayangkan orang yang mulutnya kurang ajar itu kan biasanya ditampar kan. Nah perkataan ini di dalam ini kan tersirat dengan jelas bahwa Tuhan siap menghukum. Itu apa kamu ibadah? Lihat di sini. Saya mendengar di tempat kos anak saya dengan laptopnya dan mengatakan ketika saya jemput dia untuk ikut ibadah, dia pamit ke temannya dan di laptop itu temannya katakan, ada apa Vin? Mau ke gereja untuk apa? Dan saya katakan pada anak saya, Kev, seharusnya kamu tidak berteman dengan orang tersebut. Tidak usah ngomong sama orang itu. Kamu akan tercemari. Jangan berpikir bahwa kita tidak akan tercemar kumpul dengan orang-orang seperti itu. Begini loh. Bahwa kita bisa nerima tanpa merasa muak, tanpa merasa mual dengan perkataan yang seperti itu. Ada yang salah dengan manusia roh kita, dengan hati kita. Karena bagi orang beriman, perkataan untuk apa ke gereja? Itu adalah kata-kata yang bikin mual. Kalau kita bisa betah mendengar perkataan seperti itu, betah berteman dengan orang yang berkata-kata seperti itu, ada yang salah dengan kekudusan kita. Ada yang salah dengan kekudusan hati kita. Kalau sampai Anda mengenal orang, teman yang berkata walaupun dengan bergurau, untuk apa ibadah? Tinggalkan orang tersebut. Kenapa? Supaya engkau pada waktu Allah menghukum orang yang dianggap kurang ajar, engkau tidak ada di sana. Supaya tidak kena hukuman juga. Ingat, walaupun Tuhan Maha Kuasa, perhatikan. Ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, Lot harus keluar. Kalau tidak, walaupun dia orang benar, ketika dia ada di tempat di mana orang yang tidak benar itu akan mengalami penghukuman Tuhan, Lot pasti kena juga. Oleh karena itu pentingnya kita mencari kumpulan. Alkitab katakan, terang tidak mungkin bisa kumpul dengan gelap. Kalau kita bisa kumpul dengan kegelapan, berarti kita minimal abu-abu. Terang tidak mungkin. Ya. Karena memang pembicaraannya itu antara orang benar dan orang fasik, itu tidak pernah bisa klop loh. Sudahlah sesama orang Kristen, yang punya pengalaman dengan Tuhan,
Ketika kita sakit, kita berdoa dan Tuhan sembuhkan. Ketika kita sakit lagi, kita berdoa dan Tuhan sembuhkan. Kumpul dengan orang Kristen yang sudah kebiasaan sakit pergi ke dokter. Sakit pergi ke dokter. Sidang jemaat, perhatikan, dua orang ini sama-sama orang Kristen. Ketika kumpul berbicara, ingat, pembicaraan mereka pasti saling bantah-bantahan. Tidak klop. Saya berbicara dengan orang yang Kristen Katolik. Dan saya berbicara dan istri saya juga ikut berbicara tentang mujizat penyediaan Tuhan. Bahwa kalau kita nabur, kita akan nuai lebih banyak. Dan dia katakan, saya tidak percaya itu dan saya tidak pernah ngalami. Loh, orang tidak percaya masa mau ngalami kan? Dan saya dan istri saya katakan, kami sering. Bahkan cicilan mobil saya kurang 1 tahun, tidak sampai 1 tahun. Dari awal sampai mau selesai ini, bahkan sepertinya bukan saya yang nyicil. Karena setiap bulan ada orang dari Surabaya dan dari Ambon yang transfer uang ke saya dan 2 transferan ini selalu cukup untuk cicilan mobil. Ya. Dari awal sampai mau selesai. Ya. Lihat di sini. Orang yang tidak punya pengalaman akan Tuhan katakan, tidak mungkin. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi kita sedang berbicara penyediaan Tuhan. Kalau kita mengatakan, tidak mungkin Tuhan pun sediakan seperti itu. Bukankah ini pembicaraan kurang ajar? Karena untuk melakukan itu bagi Tuhan mungkin sekali. Sidang jemaat. Dan saya tekankan kembali, ini akhir zaman. Di mana manusia yang kudus akan semakin kudus. Yang cemar akan semakin cemar. Bagaimana yang kudus bisa semakin kudus? Karena yang kudus kumpul dengan yang kudus. Sehingga mereka saling menggesek untuk semakin kudus. Yang cemar akan kumpul dengan yang cemar. Mereka saling melengkapi untuk semakin cemar. Itu loh kebenarannya. Ada orang-orang yang mengatakan begini pada saya. Pak, pendeta saya itu mata duitan, Pak. Khotbahnya uang terus. Perpuluhan terus, nabur terus. Saya kan lihat pendeta saya kaya. Saya ya tidak kasih perpuluhan lah. Untuk apa memperkaya pendeta saya? Dan saya katakan begini, loh pendetamu kamu anggap tidak benar. Keluar dong, pindah gereja. Enggak Pak, tapi saya senang di gereja saya. Loh, lihat di sini yang saya mau katakan begini. Pendeta yang dianggap mata duitan karena khotbah tentang perpuluhan dan persembahan terus. Sedangkan dia pengusaha yang mengatakan pendeta saya mata duitan. Kalau dia bisa cocok tetap di satu gereja. Karena dia adalah pengusaha yang mata duitan juga. Perhatikan di sini. Dosa akan saling melengkapi. Mereka akan cari pasangannya yang memang sudah benih dosanya itu sama. Ada sebuah cerita di sebuah buku tentang roh-roh teritorial. Dikatakan, misalnya, ada seseorang yang terlibat perzinahan di Pamekasan. Ya. Sudah kawin cerai berapa kali. Bisa ketemu tanpa perkenalan dahulu, ikut seminar. Ya. Seminar Kristen. Misalnya di Amerika. Orang pasangannya yang ketemu itu sama-sama juga pezina dari Jakarta. Anda bisa bayangkan dari Pamekasan
Jakarta, sama-sama pezina, ketemu di Amerika, kemudian saling berhubungan dan terlibat perzinahan juga. Kenapa? Karena dosa yang sama akan saling menarik sehingga ketemu walaupun tempatnya jauh. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya di akhir zaman ini kita hidup dalam kekudusan. Ketika kita berbicara kekudusan, banyak orang, bahkan orang Kristen pun tidak bisa terima loh. Iya. Buktinya, kalau ada seminar coba, seminar beri judul, mengejar kekudusan Allah dan menjadi semakin kudus seperti Allah. Saya percaya seminar itu sedikit yang datang. Coba bandingkan dengan seminar terobosan dalam bidang keuangan. Atau pengurapan 7 kali lipat gitu. Itu banyak yang datang. Tetapi yang jadi masalah adalah di akhir zaman yang Tuhan sebutkan adalah yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar. Dengan jalan apapun firman ini pasti digenapi. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Padahal Alkitab katakan kan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang seringkali kita renungkan, kita bahas. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Perhatikan ini. Tetapi ibadah itu berguna. Bukan dalam satu hal, berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Mau sekarang maupun masa depan. Mau di bumi sekarang maupun di sorga. Ditentukan oleh ibadah. Ibadah itu berguna. Bukan dalam satu hal, tetapi dalam segala hal. Bayangkan kemudian Tuhan sendiri berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Kemudian kita umat Tuhan mengatakan, percuma, sia-sia ibadah. Nah ini loh, Tuhan katakan bicaramu kurang ajar. Walaupun Anda ucapkan karena Anda kecewa. Melihat orang kok ini ibadah tapi kok ya gak berubah, tambah jahat menurut perkiraan kita. Tetapi orangnya mungkin memang tidak mau diubahkan. Tetapi saya tekankan, jangan menyalahkan ibadahnya. Karena ibadah itu adalah ketentuan dari Tuhan. Karena Tuhan menyediakan dan mengharuskan beribadah demi kegunaan kita sendiri. Karena Alkitab katakan ibadah berguna dalam segala hal. Itu Alkitab, itu Tuhan sendiri yang katakan. Jangan sampai kita mengatakan tidak ada gunanya ibadah. Bicaramu kurang ajar, kata Tuhan. Kemudian, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apakah untungnya melakukan perintah-perintah Tuhan? Tidak ada untungnya. Ini gaya bahasa Ibrani kan. Walaupun tidak ada jawaban, tetapi jawabannya jelas. Apakah untungnya memelihara? Ya. Apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan? Apa untungnya memelihara perintah-perintah Tuhan, aturan-aturan Tuhan? Dan jawaban ini jelas. Jawabannya adalah di dalam pembacaan kita jawabannya tidak ada untungnya. Nah, ketika kita mengatakan tidak ada untungnya, ingat perkataan ini dianggap perkataan kurang ajar oleh Tuhan. Ya. Bukankah ini sangat mengerikan? Tetapi seringkali kita mendengar orang apakah dengan kepahitan mengatakan seperti itu atau bahkan dengan bergurau
tanpa maksud yang sesungguhnya. Tetapi ingat, gurauan aja, walaupun kita bergurau, kadang orang bisa tersinggung. Jadi jangan pakai kalimat ini yang Tuhan anggap kurang ajar ini untuk jadi pembicaraan kita. Ya. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Memelihara peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan. Bersyukur bahwa kita itu tidak serumit. Ya, saya katakan tidak serumit aturan-aturannya seperti orang-orang perjanjian lama. Walaupun tidak rumit, tapi berat. Ya kan? Standarnya lebih tinggi. Kalau dalam perjanjian lama mata ganti mata, ya kan? Gigi ganti gigi. Tetapi dalam perjanjian baru, kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ya, lebih berat. Tetapi sederhana karena dirangkum. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kelihatannya sederhana, tetapi itu jauh lebih berat ya daripada di dalam aturan di dalam perjanjian lama. Nah, lihat sekarang, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Ya. Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ini berbicara apa gunanya bertobat. Apa gunanya menyesali dosa-dosa kita. Ya. Apa gunanya? Jawabannya. Kalau di sini mengacu jawabannya itu mereka katakan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bertobat. Tetapi ingat, bahkan Tuhan katakan, aku tidak menginginkan kematian orang berdosa. Yang aku inginkan orang berdosa itu bertobat supaya diselamatkan. Berarti di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, pertobatan itu sangatlah penting. Pertobatan itu sangatlah penting. Sedangkan kita manusia itu seringkali menganggap begini. Sudahlah, seiring dengan waktu akan lupa. Akan lupa. Kadang suami istri tengkar. Ya, kata-katanya menyakitkan. Jarang loh yang kemudian saling minta maaf. Jarang. Paling seiring dengan waktu sehari dua hari tidak ngomong, hari ketiga ngomong lagi. Ya, nanti tengkar lagi sehari dua hari, ya tidak ngomong, hari ketiga tengkar lagi. Tidak ngomong lagi, ya tengkar tidak ngomong lagi. Awalnya sudah 2 hari tidak ngomong, sekarang meningkat 1 minggu tidak ngomong. Nanti lama-lama 1 bulan dan akhirnya meledak cerai. Ya. Kenapa? Karena tidak membiasakan diri untuk bertobat atas kesalahan, atas dosa kita. Kita berpikir, alah nanti seiring dengan waktu pasti lupa dengan sendiri. Oh tidak. Orang itu ingat di alam bawah sadarnya, mungkin di dalam rohnya, itu tetap tertanam kesalahan demi kesalahan. Itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan berjalannya waktu. Itu hanya bisa diselesaikan ketika kita mengakui kesalahan kita, bertobat atas kesalahan kita. Jadi jangan berkata, apa gunanya bertobat? Banyak gunanya. Engkau akan diubahkan, engkau akan diperbarui, engkau akan disempurnakan melalui pertobatan. Siapa bilang tidak ada gunanya? Siapa bilang tidak ada gunanya untuk berubah? Bahkan orang bekerja pun tahu. Kalau sudah cara yang sama dilakukan terus-menerus tidak berhasil,
maka dia harus pakai cara yang lain untuk menjadi berhasil. Tidak bisa tetap dengan cara yang sama dan mengatakan hari ini tidak berhasil, tahun ini tidak berhasil, sudah 3 tahun tidak berhasil, siapa tahu tahun yang kelima berhasil. Kalau caranya tidak diubah, tidak akan ada keberhasilan. Penting perubahan, penting pertobatan. Ayat yang ke-15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Ini lagi yang harus kita perhatikan. Kalimat kata gegabah ini, terjemahan lain dari Alkitab. Sepakat beberapa terjemahan Alkitab menerjemahkan dengan kata yang sama, yaitu angkuh. Angkuh. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang angkuh. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Kalau Anda perhatikan di sini, bahwa pembicaraan yang kurang ajar ini pada akhirnya mengarah kepada kesesatan. Ya kan? Kesesatan. Mereka di sini dikatakan, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang angkuh itu tidak berbahagia loh. Hatinya tidak tenang. Direndahkan sedikit, itu bisa-bisa tidak bisa tidur loh. Orang yang angkuh kalau direndahkan, bisa-bisa tidak bisa tidur, tidak enak makan. Ya. Kata siapa orang yang angkuh itu berbahagia? Tidak. Apalagi kalau ini diartikan berbahagia ini, ya banyak yang mengartikan diberkati. Orang angkuh tidak bisa diberkati. Karena orang angkuh itu dibenci Tuhan. Ingat, orang angkuh dibenci Tuhan. Kalau Anda baca di dalam kitab Yakobus, di dalam kitab Petrus selalu, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, membenci orang yang angkuh. Ya. Jadi jelas ini kan perkataan yang menyesatkan, perkataan kurang ajar yang menyesatkan. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia, diberkati orang-orang yang angkuh. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik. Orang yang berbuat fasik itu mujur. Loh, iya ya, enakan enggak usah hidup kudus saja. Buktinya tuh, semakin ke gereja, semakin berusaha hidup benar, banyak masalah. Tuh ekonominya juga semakin merosot, enggak maju-maju. Ya kan? Enak tuh orangnya, ke gerejanya setahun sekali. Tapi semakin kaya, banyak temannya, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ingat, perkataan ini, perkataan kurang ajar di hadapan Tuhan. Ini perkataan yang dianggap kurang ajar oleh Tuhan. Hati-hati, ya, hati-hati. Tetapi dengan mencobai Allah pun, mereka luput juga. Artinya bahwa mereka itu sombong mengatakan begini. Nih, ya aku melakukan ini loh yang kamu anggap dosa. Mana Tuhan, mana? Tuhan toh tidak menghukum. Ya, mana? Kita orang benar kan gregetan kan juga. Iya, sudah tidak benar, tidak dihukum Tuhan. Tetapi saya mau tekankan, ingat Tuhan punya waktunya. Tetapi yang terlebih penting seperti yang saya katakan tadi. Tuhan lebih menginginkan orang itu bertobat. Daripada orang itu waktu berbuat dosa Tuhan tampar langsung mati masuk neraka. Itu tidak diinginkan Tuhan. Kesabaran Tuhan itu menginginkan orang-orang bertobat. Oleh karena itu jangan kita juga terpengaruh dengan kalimat ini. Mencobai Allah tetapi Allah tidak menghukum.
menantang Tuhan, tetapi Tuhan tidak menghukum. Jangan terkecoh dengan hal seperti ini. Tuh buktinya coba, bukan hanya satu loh, tuh. Orang-orang yang tidak benar. Ternyata hidupnya kan enak kan daripada kamu. Nah, Anda harus membaca kembali Mazmur 73 kalau seperti itu. Ya. Karena sekali mereka jatuh, mereka tidak bangkit lagi. Tetapi sebaliknya Alkitab katakan, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Ya. Ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini sekarang pembicaraan yang benar. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ingat bahwa setiap perkataan kita, tindakan kita, Tuhan perhatikan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Seringkali kan kita beranggapan begini. Ya, kok sepertinya ibadah sungguh-sungguh kok tidak ada hasilnya. Orang yang tidak ibadah kok lebih. Nah, ini dari pihak kita orang benar. Perhatikan kebenarannya adalah Tuhan memperhatikan. Segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan catat. Setiap perkataan-perkataan yang membangun iman, perkataan yang benar, Tuhan catat semuanya. Kita pikir sia-sia, tetapi kebenarannya yang terjadi di alam surga adalah Tuhan mempunyai catatan dan Tuhan mencatat. Nanti ketika kita di surga, akan penuh kejutan. Kadang orang yang dianggap terhormat di muka bumi, bahkan mungkin pendeta terkenal, ternyata kedudukannya, penghargaannya kalah dibandingkan kita yang sederhana ini. Kenapa? Karena kita punya kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan dicatat oleh Tuhan. Dengan pengetahuan ini, dengan kesadaran akan hal ini, perkataan dan perbuatan kita akan kita lakukan dengan hati-hati. Ya. Sehingga nanti catatannya akan memuaskan kita. Ya. Ingat, tidak ada yang sia-sia atau terlewatkan dari hadapan Tuhan. Apapun itu. Ya. Kita harus hati-hati. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Orang benar itu ada 2 kitab. Satu kitab kehidupan, satu kitab ini loh untuk mencatat. Ya. Orang yang tidak hidup benar, yang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ada di dalam kitab kehidupan namanya. Otomatis bukunya yang satunya otomatis tidak ada. Tidak ada catatannya. Ingat itu. Yang terpenting ini di buku kehidupan, baru nanti ada catatannya lain. Tetapi ketika engkau di dalam buku kehidupan sudah tidak ada namanya, apapun yang kau lakukan tidak pernah dicatat oleh Tuhan untuk menerima penghargaan. Ya. Ayat yang ke-17. Mereka, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Nah, ini janji firman Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Ya, ada waktunya. Minimal ketika kita mati.
ya, setelah kematian, kemudian pada waktu pengangkatan. Baru ini akan jelas, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang. Terjemahan lain mengatakan sama seperti seorang ayah yang menyayangi anaknya yang taat kepada dia. Terjemahan lain mengatakan seperti itu. Jadi Tuhan menyayangi kita seperti seorang ayah kepada anaknya yang taat. Jadi bayangkan saja ayah yang menyayangi. Anda akan mendapatkan banyak pemberian-pemberian bahkan yang tidak Anda perlukan pun itu bisa diberi. Ya. Ayat 18 sebagai ayat penutup. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jangan sampai kita tidak bisa melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jangan sampai kita salah menilai juga. Orang fasik dikira orang benar dikira orang fasik. Karena di dalam kitab Korintus dikatakan manusia rohani itu menilai segala sesuatu. Seharusnya kita bisa menilai dengan benar. Dan di sini kita lihat, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi kalau kita bisa melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, berarti kan mudah kan memilih. Apakah kita akan ngumpul dengan orang fasik dan menerima akibat sebagai orang fasik, atau kita akan memilih untuk kumpul dengan orang benar dan menerima akibat sebagai orang benar. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Wow. Berarti ada orang yang ke gereja pun sebenarnya tidak beribadah kepada Allah kan? Karena kalau beribadah kepada Allah, pasti kita akan diubahkan kok. Pasti ada perubahan. Kadang kita ibadah itu hanya ikut-ikutan. Allahnya tidak jelas, ibadahnya bagaimana supaya berkenan kepada Allah kita juga tidak peduli. Pokoknya hanya sekedar datang. Ya. Tetapi di sini dijelaskan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti diubahkan. Pasti berbeda dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, pasti berbeda. Jangan sampai kita ibadah kepada Tuhan, perbuatan kita sama dengan orang kebanyakan. Perkataan kita sama dengan orang kebanyakan. Musim sakit, musim flu juga ikut flu. Ya kan? Musim COVID juga ikut kena COVID. Musim tidak punya uang juga tidak punya uang. Kok sama? Kok tidak ada bedanya? Padahal Alkitab katakan, maka kamu akan melihat. Supaya lebih jelas saya mau katakan begini. Maka kamu akan melihat dengan jelas perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang tidak beribadah kepada Allah dan orang yang tidak, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Aneh loh kalau orang sungguh-sungguh mengatakan saya sungguh-sungguh ibadah. Tapi kok tidak ada perubahan. Ya. Tapi kok tidak ada perubahan.
seharusnya berubah. Karena kita punya kesadaran akan Tuhan yang membuat kita berhati-hati dalam pembicaraan, dalam perkataan kita. Fokus kepada ayat yang ke-13 dan ayat 18. Ingat di sini. 1. Jangan sampai kita berbicara yang dianggap kurang ajar oleh Tuhan. Yang kedua, akan terjadi perbedaan sungguh-sungguh antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Pasti akan terjadi perbedaan yang besar. Apalagi ketika nanti pencurahan Roh Kudus besar-besaran itu terjadi. Kekudusan kita akan melonjak sedemikian rupa, kuasa kita di dalam Tuhan melonjak sedemikian rupa. Sedangkan yang satunya, ya dosanya akan semakin cepat bertambah juga. Akan terjadi perubahan, perbedaan yang sangat nyata. Sidang jemaat, yang terpenting itu sekarang adalah benihnya. Ketika benih di dalam kita ini benar, pada waktu bertumbuh, pada waktu berbuah, Anda akan menikmati kebenaran itu. Tetapi ketika benihnya adalah benih dosa, maka buah dosa itu akan sangat nyata. Mari di akhir zaman ini, sungguh-sungguhlah beribadah. Sehingga kita minimal pembicaraan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin, firman Tuhan. Saya minta.